Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih melaksanakan kegiatan kita. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW. Nah, langsung saja perkenalkan kami dari kelompok 6 Sejarah Pendidikan Islam 2 atas nama Nur Rahma dan Arelis. Di sini kami akan membahas tentang pendidikan Islam pada masa Jepang. Nah, langsung saja saya akan memaparkan pembahasan pertama, yaitu sistem pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Nah, bangsa Jepang muncul sebagai bangsa yang terkuat di Asia. Kondisi dunia saat itu terjadi perang. Jepang tidak tinggal diam dan menampilkan diri ikut serta dalam peperangan tersebut. Jepang mendapatkan prestasinya ketika menghadapi Rusia. Jepang bercita-cita besar menjadi pemimpin Asia Timur Raya. Jepang akhirnya menduduki Indonesia dan menaklukkan Belanda yang telah lama menjajah Indonesia. Nah, sekolah-sekolah yang ada di zaman Belanda diganti dengan sistem Jepang. Selama menjajah Indonesia, hampir setiap harinya diisi dengan latihan perang atau bekerja. Jika ada kegiatan-kegiatan sekolah, hal tersebut tidak jauh dari konteks peperangan. Nah, ada beberapa kegiatan yang berhubungan dengan sekolah-sekolah tersebut. Yang pertama, mengumpulkan batu dan pasir untuk kepentingan perang. Yang kedua, membersihkan bengkel dan asrama militer. Yang ketiga, menanam ubi-umbian dan sayur-sayuran di pekarangan sekolah untuk persediaan bahan makanan. Yang keempat, setiap pagi wajib mengucapkan sumpah setia kepada Kaisar Jepang, lalu dilatih kemiliteran. Yang kelima, menanam pohon jarak untuk bahan pelumas. Memang kehadiran Jepang di Indonesia menampakkan jiwa berani pada bangsa Indonesia, akan tetapi semua itu dilakukan hanya untuk kepentingan Jepang semata. Di dalam bidang politik sosial, telah disebutkan bahwa kedatangan Jepang hanyalah untuk menguras kekayaan Indonesia, semua kekayaan yang ada di Indonesia. Menindas penduduk pribumi dengan sistem kerja paksa atau romusa. Pendidikan pada zaman Jepang ialah untuk memenuhi tenaga cuma-cuma atau romusa dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Oleh karena itu, pelajar diharuskan untuk mengikuti latihan fisik, latihan kemiliteran, dan latihan indoktrinasi. Namun, bangsa kita menyadari hal itu. Dengan demikian, perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin gigih dan termotivasi untuk mewujudkan bangsa yang berdaulat dan bebas dari penindasan. Adapun tujuan pendidikan di zaman Jepang adalah tidak banyak yang dapat diuraikan, sebab muridnya hanya disibukkan dengan peperangan sehingga perhatian dan pendidikannya sangat sedikit. Rayuan Jepang terhadap bangsa Indonesia mengatakan bahwa Jepang adalah saudara tua yang datang ke Indonesia untuk mencapai kemakmuran bersama Asia Timur Raya, atau yang terkenal dengan Hakoichiu sebagai landasan utama pendidikan pada zaman Jepang. Selanjutnya, penjajah Jepang juga mengambil kebijakan bahwa bahasa Belanda dilarang digunakan sama sekali, tidak boleh digunakan di kantor-kantor maupun di sekolah. Sedangkan bahasa Jepang juga menjadi bahasa kedua di Indonesia. Selama masa kependudukan Jepang inilah bahasa Indonesia berkembang dan dimodernkan sehingga menjadi bahasa pergaulan dan bahasa ilmiah. Pada masa ini, nasionalisme tumbuh dengan sempurna. Masyarakat pedesaan dan masyarakat kecil yang sejak awal tidak mendapatkan pendidikan barat dari Belanda memiliki peluang untuk meningkatkan kemampuan penguasaan bahasa Indonesia.
Mereka bersemangat untuk mempelajari bahasa Indonesia yang mereka harus pahami sejak dari sekolah rendah sampai sekolah menengah. Selanjutnya, di masa pendidikan Jepang, banyak sekali terjadi perubahan dalam sistem pendidikan karena dihapusnya dalam sistem pergolongan, baik menurut bahasa maupun menurut status sosial. Beberapa perubahan yang mendasar dapat kita lihat seperti yang pertama, jenjang sekolah dasar atau sekolah rakyat atau bahasa Jepangnya Kyakunin Gakko. Yang kedua, jenjang sekolah lanjutan pertama atau Sotochu Gakko. Yang ketiga, jenjang sekolah lanjutan umum tingkat atas atau Kota Chugakko. Yang selanjutnya, jenjang sekolah tinggi. Pada tingkat ini hampir seluruh sekolah tinggi ditutup kecuali yang masih ada di sekolah kedokteran tinggi di Jakarta, sekolah obat, sekolah kedokteran gigi, dan lainnya. Berbeda dalam pendidikan era penjajahan Jepang yang menghapus semua penggunaan bahasa selain bahasa Jepang dan bahasa Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Selain Jepang, pendidikan yang telah tertulis ada juga pendidikan madrasah era pendidikan Jepang, yaitu pendidikan tersebut adalah madrasah awaliyah. Nah, pendidikan madrasah awaliyah ini adalah itu pendidikan yang diadakan sore hari. Setiap harinya madrasah awaliyah diikuti oleh beratus-ratus anak laki-laki dan perempuan. Usia murid madrasah awaliyah yaitu sekitar 7 tahun. Lama proses pembelajarannya kurang lebih 1,5 jam. Adapun materi pembelajarannya yaitu membaca Al-Quran, ibadah, akhlak, dan keimanan sebagai latihan pelajaran agama yang dilakukan di sekolah rakyat setiap pagi harinya. Madrasah awaliyah ini dikelola oleh Majelis Tinggi Islam Tinggi. Menurut Johan Makmur, terjadinya penurunan jumlah sekolah murid dan guru disebabkan awalnya Jepang memiliki beberapa kesulitan yang perlu dibatasi, lebih-lebih guru. Kesulitan mengenai guru pemerintah kolonial Belanda tidak memisahkan secara khusus guru bumi putera untuk sekolah menengah, apalagi sekolah menengah atas. Beberapa tanggung jawab besar yang dari para guru Indonesia menguasai bahasa Indonesia bukan hanya sebagai bahasa pengantar tetapi juga sebagai bahasa ilmiah. Untuk menutupi kekurangan guru, pemerintah pendudukan Jepang membuka jenis-jenis pendidikan guru. Yang pertama, pendidikan guru yang bersifat dualistik sebagaimana yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Adapun jenis pendidikan guru tersebut terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, sekolah guru atau SG diselenggarakan selama 2 tahun, dinamakan Joto San Gakko. Sedang yang kedua, sekolah guru menengah atau SGM 4 tahun yang dinamakan Guto Shihan Gakko. Yang selanjutnya, sekolah guru tinggi atau SGT yaitu 6 tahun dan dinamakan Koto Shihan Gakko. Nah, selanjutnya kita melangkah kepada pembahasan kedua, yaitu kebijakan pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Kedatangan Jepang ke Nusantara disambut terbuka oleh rakyat Indonesia. Jepang datang ke Indonesia dengan membawa semangat kemerdekaan dan pembebasan dari pemerintahan kolonial Belanda. Kedatangan Jepang dipermudah oleh kelompok-kelompok Islam penentang anti Belanda dan rakyat kebanyakan daerah Jawa menyambut pasukan-pasukan Jepang dengan sukacita dan mengibarkan bendera Jepang dan Indonesia. Nampaknya inilah strategi Jepang untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia melucuti tentara sekutu dibarengi dengan gerakan 3A, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Kampanye slogan dimulai sejak Mei itu, pelaksanaannya diserahkan kepada bangsa Indonesia sendiri, yakni Mr. Syamsuddin. Di balik strategi dengan dilarangnya semua organisasi rakyat, kemudian diganti dengan mendirikannya gerakan semisal, yaitu Kebaktian Rakyat Jawa. Pusat Tenaga Rakyat dan lainnya dipimpin oleh 4 serangkai
yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. Pembentukan organisasi Putera ini bertujuan untuk menggalang massa dan memperoleh dukungan rakyat Indonesia. Selanjutnya, pemerintah Jepang juga mengizinkan ulama pemimpin nasional membentuk Barisan Pembela Tanah Air atau PETA yang belakangan menjadi cikal bakal TNI di zaman kemerdekaan kebijakan politik Jepang. Tersebut nyatanya tidak mendapat simpati rakyat Indonesia yang kemudian melakukan pemberontakan. Setelah Jepang dengan membawa misi pembebasan rakyat Indonesia dari penjajahan kolonial Belanda dan melucuti tentara sekutu, ternyata tidak hanya menduduki dan menjajah Indonesia, Jepang juga terlibat dalam Perang Dunia Kedua melawan sekutu. Tujuan asli Jepang datang ke Indonesia itu dilihat dari luarnya, yaitu Jepang terlihat dari luar sangat menunjukkan sikap pro Jepang terhadap umat Islam, sangat mempedulikan umat Islam. Namun tujuan sebenarnya Jepang ialah untuk kepentingannya sendiri dalam memperoleh dukungan dan penduduk Indonesia untuk melawan sekutu. Namun, rakyat Indonesia tentu tidak segampang itu untuk dibodohi, karena mereka memanfaatkan organisasi-organisasi Islam untuk kepentingan bangsa dan umat Islam yang telah bosan dengan penderitaan dan penjajahan. Baiat Amal yang menjadi sayap cabang MIAI merupakan bukti persatuan dan kebersamaan rakyat untuk melawan penindasan. Mungkin itulah materi singkat dari saya. Untuk lebih jelasnya melihat materi kami, silahkan teman-teman melihat dari file makalah yang kami kirim lewat grup WhatsApp. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Relis untuk membahas pembahasan ketiga, yaitu kondisi umat Islam pada masa penjajahan Jepang. Untuk linknya, untuk melihatnya kami akan kirim link di grup agar teman-teman lebih mudah untuk melihat pemaparan video dari kelompok kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.